One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Ayo membaca. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Simaklah bacaan yang akan dibacakan oleh gurumu. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Sumber http://microsite.metronews.com. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan.
Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Presentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Nah, di sana terdapat peta konsep ya mengenai banjir bukan sekedar bencana alam. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, gagasan utamanya yaitu penyebab banjir. Kemudian informasi pentingnya, musim hujan, curah hujan meningkat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Lalu paragraf kedua, gagasan utamanya permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Informasi pentingnya yaitu penertiban pemukiman liar di bantaran Sungai Ciliwung dan resiko permukiman di bantaran sungai. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya banjir akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Lalu informasi pentingnya yaitu banjir dan longsor akibat pembangunan kota dan tanah sulit menyerap air. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bencana banjir, bukan sekedar bencana alam. Nah, di sana ada ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Baiklah, mari kita coba isi ya. Penyebab banjir antara lain curah hujan meningkat pada musim hujan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung sering dilakukan penertiban karena resiko berbahaya cukup tinggi. Banjir dan longsor akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi sehingga tanah sulit menyerap air. Ayo mencoba. Perhatikan artikel di bawah ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untukmu. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Nah, di sana terdapat artikel ya. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto, Senin 27 Maret 2017. Menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kepuh Anyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gembang Malang 1, SD Negeri Gembang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Nah, di sana ada kata kunci dan informasi pentingnya ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kata kuncinya yaitu banjir, kemudian informasi pentingnya yang pertama lumpuhnya aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, banjir dari luberan sungai disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Dan yang ketiga, SMP Negeri 2, SD Negeri Gembang Malang 1, SD Gembang Malang 2, SMK Negeri 1 Mojo Anyar libur karena banjir. Ayo berlatih.
Pernahkah kamu bertanya, mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. 2. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. 3. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4 dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. 4. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? 5. Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. 4 musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil panjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah paragraf 1, penyebab 4 musim di negara subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang memengaruhi musim di bagian tengah poros bumi. Dan paragraf ketiga, bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Lalu gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hampir sama seperti di atas ya. Paragraf 1, penyebab 4 musim di negara subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang memengaruhi musim di bagian tengah poros bumi. Dan paragraf ketiga, bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Berdasarkan teks bacaan, ada 2, ada 4. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah terjadinya perbedaan musim karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari, dan terjadilah musim dingin. Di belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian dekat garis ekuator, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak.
Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.